Jadi ingat baik-baik, pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara sapi, itu bukan tujuan utamanya adalah kita bisnis di situ. Kita adalah memanfaatkan apa yang ada. Terus yang kedua, jangan dipaksa. Ada orang, Pak, kalau saya punya ayam 100, kalau tadi hitungan saya teruskan bahwa itu ayam 100 itu berarti kita 1 tahun bisa dapat produksi 33.600. Kemudian kalau mati separuh tinggal 1.800. Kalau dijual itu dapat sekitar anggap aja 72 juta, dipotong pakannya 36 juta, berarti gaji 3 juta per bulan. Banyak orang selalu berpikir kalau begitu saya akan pelihara 100 ekor ayam, Pak. Kalau pelihara 100 ekor ayam berarti kita harus punya uang modal paling tidak adalah 100 juta. Kenapa kok begitu? Ayam itu besarnya sama. Ada yang kecil, baru netes, ada yang mau 1,5 bulan, 2 bulan, ada yang sudah mau dijual 3-4 bulan. Nah, kalau kita tidak siap, jangan terburu-buru dari besar. Karena itu ada langkah-langkah di dalam peternakan ini. Jadi yang pertama, kenapa saya minta 10? 10 itu pun Bapak Ibu masih keluar modal. Modalnya tiap minggu berapa banyak? Modalnya adalah sebanyak 6 kilo dedak. Ditambah dengan setengah kilo jagung. Lalu kita uangkan 30.000 lah setiap minggu. Tapi tolong, kalau kita pelihara ayam 10, berarti 1 ekor ayam korban kan tidak diramkan. Sebagai apa tujuannya? Sebagai gantinya pakan. Bukan ditumbalkan. Jadi tolong, kita kan sama-sama beli telur nih. Kita beli telur, anggap aja beli telur ke ayamnya kita sendiri. Untuk gantinya kita beri dia pakan. Yang 3 nanti baru boleh dikembangkan. Jadi berkembangnya bertahap. Terus yang kedua, tadi kita kan punya kebun nih, percobaan. Ketika kebun percobaan itu adalah sebenarnya sebagian kita makan, sebagian itu menjadi bahan pakan ternak. Sebelum kita proses ini, tolong buka nol ya. Sing kamu buat sing dari daun kubis. Kalau ini daun kubis, Bapak Ibu sebagai makanan utamanya. Jadi ayam di sini vegetarian, semi. Tapi jangan takut, dia tetap besar. Coba disuruh, jangan gitu, suruh nyium bapaknya karena buka. Turun bahas ini mas, bahas ini mas. Tidak apa-apa, ini keinjek-injek. Diambil dikit. Ini buat sudah 3 hari yang lalu. Tidak, bongkar mas, jangan begitu mas, bongkar mas. Bongkar lah gitu mas. Bongkar. Oh. Jadi daun tetap daun kok bapak ini. Paling cuma jadi layu sedikit gitu. Sing lebih lama ada enggak? Habis. Sing itu baru semua. Baru semua. Kenapa kita harus tetap ngasih makan daun? Begini ciri-ciri daun untuk pakan ayam. Daun terbagus itu adalah daun singkong. Yang kedua adalah daun kubis dan kubis. Kenapa di kubis itu penting? Di kubis itu sebenarnya kita ambil untuk hormonal. Kubis itu adalah pertumbuhan cepat, betul ya? 2 bulan sudah buah, sudah besar. Sebenarnya bukan hanya kubis, semua sayur-sayur yang cepat tumbuh mempunyai nilai pertumbuhan yang besar. Itu di hormon. Terus yang kedua, ayam itu bukan hanya butuh sayur, dia juga butuh karbohidrat. Ini ayam di sini adalah ayam lahiran pertama di kandang ini. Ini umur 6 bulan ini. 6 bulan, 5 bulan. Yang lain betinanya kita lepas. Pak, boleh satu Pak, pegang satu Pak. Salah satu Pak. Yang umur 6 bulan itu ya. Aduh, Pak, satu. Itu 5 bulan itu 6 bulan. Boleh ditimbang Mas, berarti dia. Bawah sini timbangannya ini. Bawah sini mas, Timbangnya bawah sini aja. Yang kecil ada nggak? Timbangan kecil, timbangan Ban kecil nggak ada pak. Punya kemana punya pasangan. ada obat nggak? Ada timbangan nggak? Berapa sih beratnya Pak Sum? 1,9. 1,9. Makanannya seperti ini. Kenapa kita harus buat makanan seperti ini? Ini strategi perang. Kalau kepengen produksi, kepengen harga mahal atau harga murah? Mahal. Kalau dengan cara ini, begini. Kenapa kita harus tanam sayur? Kenapa kita harus ngolah? Supaya pakan itu gratis. Kalau di sini saya beli sih, pakan rampah itu berapa di sini? 500 ya, Bi ya? 500. Kalau
sampahnya kubis itu saya beli di sini 500 1 kilo. Dengan dedak harga 4.000 adanya atau 5.000. Berarti kan 5.000 lah dibagi 2 jadi jatuhnya pakan di 2.500. Ditambah jagung 500. Jadi HPP pakan kita untuk ayam tidak boleh lebih dari 3.000. Kenapa kok harus 3.000? Tadi sudah saya sampaikan. Untuk membuat daging 1 kilo kita perlu 4 kilo pakan. Kalau 4 kilo pakan dikalikan harga 3.000 ketemu berapa? 12.000. Ditambah dengan bebek 7.000 jadi ketemu angka 20.000. Jadi seandainya kita pelihara ayam dan dijual 40.000, separuh untuk pakan, separuh untuk penghasilan. Paham maksud saya? Tapi minta tolong. Begini ini bukan pekerjaan yang langsung kita lakukan. Lihatnya Bapak Ibu gampang loh ya. Tapi praktek ngisi ini aja kadang-kadang kalau tidak diingatkan lupa loh ya, betul enggak? Mulai bertekun dari hal kecil. Jadi di ayam itu ada 3 yang perlu kita pelajari. Yang pertama, tanggung jawab ngolah limbah. Yang kedua, itu melatih kesabaran Bapak Ibu. Ayam itu sudah di kandang bagus-bagus, senengannya keluar, betul enggak? Serius. Iya, betul. Serius. Jadi ayam itu melatih kita untuk lebih sabar. Terus yang ketiga, kita melatih di sini tentang bahasa ayam. Kita ngelatih kesehatan, kita ngelatih semuanya. Jadi ada peraturan sebenarnya, ternak itu dilarang sakit. Kenapa ternak itu dilarang sakit? Kalau ayam sampai sakit, pasti biaya ngobat itu lebih mahal. Karena itu lebih baik ayam tidak boleh sakit. Bagaimana caranya supaya tidak sakit? Cuman sepele. Makan harus kenyang. Terus yang kedua, tidak ada yang berbahaya dan makanannya harus lengkap. Lengkap itu ada jagung, ada karbo, jagung juga karbo dan protein, kemudian ada sayur. Yang paling membuat daya tahan tubuh ayam itu kuat adalah sayur. Kenapa kok di dalam sayur itu membuat kuat? Karena itu isinya vitamin. Kalau orang lengkap, vitaminnya lengkap, biarpun badannya kurus. Ada enggak ketemu orang badannya kurus tapi tidak pernah sakit? Ada enggak? Kita kepengen buat ayam yang sehat, itu berarti kita harus beri makanan yang sehat. Yang terbanyak kita perbanyak adalah vitamin. Kalau cuma kepengen besarkan, berarti carilah bahan-bahan yang mengandung hormon pertumbuhan tertinggi. Apa? Terserah. Rumput apa yang di tempatnya Bapak Ibu yang paling banyak dan paling cepat tumbuh. Contoh yang paling saya gampang. Kalau kita pernah tahu nitrogen ya, jadi semua tanaman yang mengandung N tinggi, N itu adalah protein tinggi. Contoh, lamtoro. Tapi jangan ditiru ya, nanti harus sesuai dengan kapasitas bahan ya. Jangan mengada-ada. Jadi lamtoro, clericide, indigo vera, itu adalah tanaman-tanaman yang banyak mengandung protein. Kalau di air itu seperti misalnya eceng gondok, dapnia, asola, itu bagus sekali. Kemudian yang di rumput-rumput, rumput teki itu pertumbuhannya cepat sekali. Carilah sesuatu yang pertumbuhan paling cepat sebagai sumber bahan makanan kita. Terus yang kedua ada lagi N tinggi yang mengandung racun biasanya. Contohnya apa? Daun singkong. Itu mengandung N tinggi. Karena itu kalau boleh, kalau pelihara ayam pagernya kasih singkong. Tujuannya untuk apa? Buahnya untuk pakan, daunnya untuk pakan. Jadi biaya bisa ditekan. Ingat baik-baik, di dalam beternak itu bukan ternaknya tujuannya, tapi efisiensi dan kemandirian. Ya, Pak. Oke, ayo lanjut. Saya sambil duduk ya Bapak-Bapak ya. Wah, itu tanganku manis nih ambil ini ya. Oh, tiba ini mau kawe itu ya? Iya, nah itu ya, oke, nah itu ya. Plastik. Airnya masih kotor-kotor. Kenapa kita harus menggunakan limbah rumah tangga kita? Bapak Ibu makan kan pasti lengkap bahannya kan? Kan tidak mungkin cuma makan daun tok semua kan? Nah, kalau di sini ya ketemu tulang, ketemu tempe, ketemu ikan. Ini bau kan? Besok kan Bapak Ibu masih di sini. Cek baunya sudah harum atau belum.
Hanya butuh waktu 12 jam sebenarnya fermentasi sudah jadi. Airin masih. Ini kapan kita makan ayamnya? Perasaanku kalau di sini saya kemarin udah lihat ayam. Oh kemarin makan ayam ya? Iya. Ayam juga. Dedaknya mana mas? Dedak. Pak Yusuf sudah, Pak Yusuf. Dedak. Oh sudah. Oh iya. Lain, Pak. Oh itu. Agak kesini mas biar lihat. Nggak apa-apa, saya tadi di tangan pakai dedak. Kalau seandainya bapak-bapak atau ibu-ibu nanti kreatif, tetangga yang punya warung mulai dikumpulkan, Iya nanti diambil. itu kalau mau harga murah-murahan, Nggak apa-apa, kualitas cuman kita dekat boleh dulu. kasih. Pak Sum, aku ambil telur yang paling baru, kayak ini pundok nih, ini jadi tarangannya PTU akeh Bu. Itu sampai lebih dari 20. Yang terbaru Pak Sum, nama saya ngasih anyar ya, sing nggak layak dikupasno. Mulai bisa dikasihkan ke ayam berapa hari Pak? 24 jam. 24 jam gitu. Gimana? Sama, nanti ini prosesnya sama. Nanti gini, kita belajar sama-sama ya. Ayo, ini campur ya. Jagungnya di. Segitu itu cuma butuh jagung paling banyak setengah atau 4 kilo. Satu genggam aja. Caranya nyampur nggak harus repot itu Bapak Ibu. Dedak di situ ya. Dan dasar kasih dedak dulu supaya kan ini basah nih, betul kan? Supaya tidak jadi sesuatu yang terlalu basah. Itulah itu lama itu baru Ini lama. lama. Ini baru sing warnanya kuning. Jagungnya sedikit aja Bapak Ibu. Buka lagi, kasih limbah. Kurang ya. Persis. Di layar-layar gitu ya Pak? Gimana? Di layar-layar gitu. Harus. Ini tujuannya. Ayam itu tidak suka basah. Tahu proses fermentasi? Fermentasi itu butuh oksigen. Tahu buat tape enggak? Iya. Saya ulangi dulu. Tape tahu? Tape itu rapat atau tidak rapat? Tidak rapat. Ada udara masuk tapi tidak banyak, betul? Itu membuat rasa menjadi manis. Kalau rapat sekali jadinya kecut dan pahit, betul kan? Nah, ayam juga sama. Ayam itu senangannya yang manis. Ini Pak. Ini yang sebelah sini Pak Yusuf ya? Ya ambil dari sini Pak. Yang paling timur sendiri itu ya? Yang ayam paling banyak telurnya itu ya? Aku khawatir mecah nanti anak-anak. Terang ya? Enggak, sing belum diram. Sing belum diram. Iya iya. Ayo kita tambahin lagi campur biasa. Mudah atau susah kalau begini? Terus air leri Bapak Ibu, saya sedikit bicara tentang air leri. Air leri itu apa sih manfaatnya sebenarnya? Air leri itu adalah air yang mengandung tepung dari beras. Tepung dari beras itu adalah makanan mikroba. Jadi kenapa kalau limbah rumah tangga seperti ini pasti bagus. Saya minta maaf. Seandainya Bapak Ibu ketemu tomat toh limbah di sini toh. Tomat yang di dalam rendaman air leri 2 tahun dia tidak akan busuk. Saya ulangi.
Tomat yang ada di dalam rendaman air leri ini 2 tahun dia tidak akan berubah warna dan tidak akan busuk. Kenapa kok begitu? Ini konsepnya. Air leri itu akan berubah menjadi cuka. Betul? Pengawetan di dunia itu ada 3. Yang pertama dikasih cuka, itu seperti kimchi, seperti Korea. Betul ya? Kalau orang bilang orang Indonesia juga pakai cuka dulu ada. Terus yang kedua dikasih gula, namanya dendeng. Betul ya? Terus yang ketiga dikasih garam yang namanya seperti ikan asin dan lain sebagainya. Jadi 3 rasa asin, manis, dan asam itu adalah zat pengawet. Jadi kenapa air leri di dalam konsep pakan ini adalah zat pengawet. Jadinya cuka. Kenapa di dalam cuka semua terhenti? Hanya bakteri asam. Bakteri asam itu hidupnya di mana? Lambung kita itu adalah bakteri asam. Jadi kita buat asam ini adalah sesuai dengan bakteri yang ada di dalam pencernaan masing-masing ternak. Itu alasannya. Injen kayak kaki ini. Ini minta tolong dipadatkan. Tadi seperti tape, dia ada udara tapi tetap harus detak kurang. Mana kita? Usahakan harus agak kering supaya tidak keluar air. Cuman itu aja. Macam emal gitu ya. Dia mamel. Iya. Detak kurang lagi. 2 lagi terakhir ini. Jadi 20 kilo ini paling banyak jagung cuma 4 kilo. Caranya lihat begini Bapak Ibu, ketika diinjak begini air tidak keluar berarti sudah cukup. Jadi saya minta maaf, saya tidak kasih timbangan, saya tidak kasih apa. Saya kepengen begini, konsep ini dasar yang saya beri. Kalau saya berikan rumus berapa kilo itu anak sekolah. Saya kepengen jenengan jadi penemu semuanya, saya akan berikan dasar-dasarnya semuanya. Kalau kita tahu teori ini, inilah teori mengubah yang laknat menjadi berkat. Yang menjadi manfaat, betul lebih tepat manfaat. Laknat jadi manfaat, itu jauh lebih tepat ya. Madura ya. Madura. Itu enggak pakai semacam empor ya. Kita ini dibohongi kalau kita ngomong seperti itu. Semua tempat itu ada bakteri Bapak Ibu. Jadi E4 itu kan efektif mikroorganisme, betul kan? Itu mikroba. Sebenarnya ketika kita dibuat dalam suasana yang bagus, maka mikroba yang bagusnya akan keluar. Oh, yang di situnya ya? Yang di situ. 4 itu pangkatnya. Semakin banyak bakterinya semakin bagus. Kasih daun lagi sangat bisa. Ya tidak dulu sih banyak. Jadi kalau kita buat E4 itu kan tertutup, anaerob, maka dia tidak pernah bisa lebih dari pangkat 5. Tetapi kalau caranya kita rubah dengan oksidasi, maka yang keluar adalah diangkat 10 pangkat 10 ke atas. Kenapa kok begitu? Terjadi pencampuran yang luar biasa. Asalkan medianya yang cukup. Kalau makanannya habis, dia akan tidur. Kalau sudah habis makanannya. Tapi kalau makanannya masih ada, dia terus akan membelah diri. Seandainya kalau Bapak Ibu mau jadi orang hebat. Sampah itu masalah enggak di Indonesia? Coba bayangkan saja. Setiap 1 gang saja, mereka Bapak Ibu pinjemi timba. Tolong sampah organiknya masukkan sini semua. Kira-kira Bapak Ibu bisa punya pakan banyak enggak kira-kira? Banyak. Ini dibuang atau tidak? Dan masalah di setiap kota adalah ngolah sampah. Lah kadang kalau sudah jadi begini, jangan pernah bawa ke pasar, Bapak Ibu tidak akan laku. Tetapi kalau ini dikasihkan ayam, ayamnya dijual ke pasar, baru bisa laku. Gampang?
Tapi kalau sudah jadi kayak gini, bertahan berapa lama? Setahun boleh. Setelah 24 jam ini tadi ya? Setelah 24 jam. Kemudian air yang rasanya ini tadi itu apa dulu? Ini dibuat pupuk POC. Langsung bisa dipakai. Jangan. Ini kalau begini langsung efektivitasnya rendah. Tetapi kalau ini kita oksidasi, dia akan berkembang jauh. Terus yang kedua ini untuk apa? Seandainya Bapak Ibu mau tanam apa sekarang? Ayo tanya, mari tanya, tanam apa? Bawang merah. Bawang merah, ayo. Bawang merah itu sambil persiapkan untuk buat kuteja ya. Udah itu Pak. Udah jadi kuliah. Oh ini semua. Iya. Itu. Itu nggak ditutup rapat ya Pak? Tutup rapat, plastikin dulu. Jadi begini, seandainya tanam bawang merah, apa yang dibutuhkan bawang merah? Pertumbuhan cepat, betul kan? Supaya membutuhkan pertumbuhan cepat berarti kita butuh makanan atau hormon yang dari tanaman-tanaman tumbuhan cepat. Ibu carikan di sini bisa kubis, bisa daun lamtoro, bisa pucuk tunasnya pisang, bisa juga bonggolnya pisang, bisa juga lidah buaya, bisa juga bawang merah sendiri yang putih. Itu di blender, dicampurkan di sini. Berapa banyak? 20%, 1/5. Seandainya ibu buat di sini 20 liter, berarti kita siapkan bahannya berarti 20 liter kali 20%, berarti ketemu berapa? 4 kilo. 4 kilo atau 4 liter. Nah ini dicampurkan di sini, dioksidasi. Dalam waktu 14 hari jadilah zat itu. Oksidasi itu seperti di belakang itu, Dikasih udara. gitu, aerator. Lembung. Tok itu Pak gitu. Iya cuma gitu aja. Pakai molase udah Pak ini. Tidak perlu pakai molase karena ini sudah bahannya berasal dari tepung beras. Kenapa kok dari tepung beras? Ketika Bapak Ibu masak beras dikususi itu kan yang diambil tepungnya kan, betul enggak? Terus ini bau. Coba dulu satu orang relawan yang ini bau enggak? Bau enggak belum. Saya bau Mas? Bau Pak. Bau ambil dedak satu. Cara menghilangkan bau itu seperti ini. Satu genggam aja, wur. Kecil Mbak. Tertutup jejak, jejak. Jadi sepele sebenarnya, menghilangkan bau itu, taburi dedak sedikit sudah hilang. Misalnya dalam pelampungan proses mengumpulkan beberapa hari itu langsung dikasih dedak dalam. Enggak perlu, kalau masih dalam proses, bakal tutup aja sudah enggak. Kan enggak mungkin ada orang iseng-iseng Niat banget. Penasaran. Paham maksud saya? Nah, Jadi kalau kita pakai aerator yang itu makin berkembang tuh. makin bagus. Jadi ada pernah dengar Jakaba gitu ya? Ya. Jakaba itu kan ada berat, ada dedak, terus ada toge kan gitu kan, ada pipit. Kalaupun tidak ada pipit pun tidak masalah. Sebenarnya tidak ada toge pun juga tidak masalah. Kasih dedak aja sama air, biarkan keluar Jakaba. Asalkan airnya tidak mengandung klorin, air sumber. Paling bagus ya air dari panah lah, air gunung yang tidak kena flor atau klor. Nah, ketika kita gunakan seperti itu pun sudah cukup menjadi pupuk. Bakteri mana yang berkembang? Bakteri dalam air. Jadi kalau Bapak Ibu tahu konsep seperti ini, saya minta tolong. Semuanya di sini adalah bermanfaat. Jadi saya katakan tidak ada sampah. Tidak ada ceritanya barang yang tidak berguna. Kalau untuk manusia itu bahasanya begini. Tidak ada manusia yang diciptakan tanpa berguna. Cuman belum tahu saja fungsi dan manfaat. Karena itu kita harus punya tujuan hidup. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah orang-orang terpilih. Sudah jauh-jauh datang mau belajar, mudah-mudahan semua memang terpanggil di pertanian gitu ya. Amin.